Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Pak Guru melanjutkan pelajaran, Pak Guru ingin tahu siapa saja yang masuk dan siapa yang tidak. Ya, coba saya satu-satu ya. Budi ada, Ika, Hadir. Rina, Ada, Pak. Ima, Ada, Pak. Edi, Alhamdulillah hadir Pak. Tini, Hadir, Pak. Ali. Ya, masuk Pak izin. Masuk, Pak. Oh, kenapa? Sakit. Sakit. Mungkin ada masalah dengan Ali. Baik anak-anak, tadi sebelum berangkat sekolah apa sarapan enggak? Enggak, Pak Guru mau tanya sarapan sama apa? Saya tadi sarapan nasi kental Pak. Masih kencang dulu. Ya, telur, Pak. Itu tidak memakan. Telur saja, tidak ada nasinya? Ya, ada. Oh iya. Terus Saya sama nasi goreng. nasi goreng, Tempe goreng sama sayur sop. tempe goreng sama sayur sop. Sama Pak dengan siapa ini? Oh iya teman saya Pak. Kak Tina nasi goreng lah, nasi goreng. Sama pakai apa? Sama dengan nasi goreng, Pak. Sop sama tempe goreng. Anak-anak seusia kamu itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi usahakan makan itu tetap sarapan harus, dan makan makanan yang bergizi. Harus ada daging, sayur, buah, terus ada tambahnya kalau ada susu. Terus yang dimakan tadi itu ada sayur sop. Coba yang tadi makan sayur sop, isinya sayur apa saja? Wortel, Pak. Wortel, terus apa lagi? Kentang, Pak. Kentang. Terus yang lain mungkin ada yang tahu yang pernah makan sop? Buncis. Buncis. Ya anak-anak, ngomong-ngomong masalah sayur, sesuai yang tadi temanmu makan di sayur sop ada sayur wortel. Nah Pak Guru ada buku. Pak nih, coba lihat dulu ya. Judulnya Rumah Wortel. Penulisnya Helga, ilustratornya Deapi. Pak, lihat ini coba. Wah, Pak ya. rumahnya terbuat dari wortel itu Pak. Nah, judulnya Rumah Wortel. Berarti wortel semua rumahnya ya, Pak? Pak, kira-kira kalau judulnya Rumah Wortel, isi ceritanya bagaimana? Coba kira-kira. Banyak wortel, banyak wortel. Dengan wortel, Pak. Bukan dengan. Di dalam rumahnya banyak wortel. Coba, kalau sekilas kalian lihat di sampul buku ini apa saja? Ada apa saja? Ada koli, ada pot. Hewan. Ada hewan apa coba? Kelinci. Siapa yang pernah pelihara atau tahu kelinci? Saya Pak. Hmm. Makannya ya wortel Pak. Kelinci itu makanya Wortel. wortel. Anak-anak, jadi wortel itu makanan pokok kelinci. Ya. Manusia pun juga makan wortel karena di dalam wortel itu ada kandungan vitamin A. Jadi sekilas Pak Guru jelaskan ada kandungan vitamin A. Vitamin A itu berguna untuk kesehatan mata. Ya, jadi teman-temannya pakai kacamata mungkin dulu kurang makan wortel. Ya, jadi yang belum bermasalah dengan matanya, makanya makan sayur sama wortel untuk kesehatan mata. Baik, akan Pak Guru bagikan bukunya. Ini coba nanti lihat ya. Ya Pak.
Coba dibaca. Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Ya, Pak. Setelah sekilas kalian baca, coba Pak Guru tanya sambil baca ya. Siapa tokoh utama yang ada dalam cerita? Wortel, Pak. Tokoh utamanya Elis. Elis, iya betul, bagus. Iya. Nana coba buka halaman 67. Nah. Kalau kalian lihat di gambar, itu ada Elis. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ada apa dengan Elis ini? Elis dari wortel, Pak. Ya. Karena wortelnya langka. Karena ini suka sama sekali wortel, ya kebingungan mencari wortel yang sekarang wortelnya habis di rumahnya gitu, Pak. Iya betul. Jadi Elis itu biasanya memang suka wortel, tapi memang pada saat itu wortel Sangat dalam langka. keadaan langka. Jadi terbatas. Elis tidak percaya. Jadi Elis coba cari-cari di dapur. Mungkin ada sisa-sisa wortel. Ternyata wortelnya habis. Yang ada tinggal bonggolan, Pak. Sisa habis dimasak, Pak. Yang ada cuma sisa bonggol Wortel. Coba buka lagi halaman 89. Setelah Elis mencari kemana-mana, tidak ada sisa wortel. Yang ada cuma bonggolnya saja. Apa yang kira-kira akan dilakukan Elis? Nyari di mana-mana tidak ada wortel. Yang ada Bonggol wortel. ya, karena sudah terlalu panik wortel tidak ada dan Elis melihat cuma sisa bonggol wortel, akhirnya dia punya ide, punya mikir. Kira-kira kalau saya tanam ini, jadi Elis mencoba menanam bonggol wortel. Anak-anak tahu nggak bonggol itu apa? Tahu, Pak. Bonggol itu apa coba bonggol? Bagian tumbuhan Yang paling bawah sendiri. Itu yang akar. paling besar. Yang dekat dengan batang mungkin, Pak. Batang. Bonggol itu sisa potongan tunas. Nah, gitu ya. Nah, Kalau undi apa, Pak? Undi, Pak. Ini ada undi. bonggol Apa undi? atau umbi. Umbi itu mungkin bagian dari buahnya. Karena kategori Akar yang membesar. Nah, ya. Jadi itu termasuk akar yang umbi. besar, termasuk umbi. Oke. Setelah bonggol ditanam sama Elis tadi, coba buka lagi halaman 16-17. Coba lihat di gambar. Oh, apa yang terjadi di gambar? Coba dilihat itu. tanamannya terus tumbuh, Pak. Kira-kira tadi setelah bonggol ditanam, apa yang terjadi kira-kira? Ternyata bonggolnya tidak bisa membuahkan umbi yang besar, Pak. Hanya terdapat akar dan bunga. Tumbuh apa enggak bonggolnya? Tumbuh.
semua tidak mendapatkan hasil wortel yang diinginkan. Setelah bonggol garam tumbuh, tidak muncul umbinya kan? Ya. Yang muncul apanya? Bunga. Nah, plus di bunga itu ada bijinya biasanya. Ya. Betul anak-anak. Kalau sisa bonggol ditanam, tidak akan tumbuh umbi, tapi akan tumbuh bunga dan itu ada bijinya. Dan untuk menumbuhkan umbi yang di bawah itu bukan karena bonggolnya, tapi dari biji yang ada di bunganya. Ya, jadi bijinya itu diambil, dikeringkan, baru ditanam. Nanti itu akan tumbuh umbi wortel. Jadi bukan dari bonggolnya ya. Pak mau tanya, berarti selain kelinci, tikus apa juga suka makan wortel, Pak? Tikus suka juga wortel, karena tikus itu makan segala. Jadi wortel juga suka, daging juga suka. Setelah sama Elis ditanam bijinya, ternyata tidak mudah. Setelah ditanam bijinya, tidak langsung tumbuh, tapi masih ada gangguan-gangguan. Itu dari kalau bijinya ditanam di permukaan tanah, tapi gangguannya ada dari burung. Jadi biji-bijian itu akan dimakan burung. Setelah tersemai, nanti tidak hanya burung tersemai, tumbuh tunas, tumbuh batang, tumbuh umbi di bawah. Tidak hanya burung, dari bawah tanah pun juga ada gangguan, yaitu dari tikus. Jadi tikus juga suka makan wortel. Coba buka halaman 16-17 tadi ya. Setelah diganggu dari bawah tanah oleh tikus, Elis pun merasa putus asa. Dari awal sudah diganggu burung, umbinya tumbuh diganggu tikus. Kira-kira bagaimana untuk melindungi dari burung dan dari tikus? Pak, dilihat tuh halaman 17. Ada seorang pemulung atau pencari barang bekas lewat, dan Elis saat itu ada di depan rumah. Dia terbersit suatu ide karena melihat barang-barang yang dibawa oleh pemulung itu. Kira-kira apa pemikiran Elis setelah melihat barang-barang yang dibawa oleh pemulung itu? Karena pada saat itu mungkin mau menanam wortel ini sudah habis pikir. Kalau ditanam langsung di tanah, mungkin di situ ada hama tikus dan juga ada burung yang mengganggu pertumbuhan tanaman wortel, sehingga mungkin muncul ide mau menanam ini di dalam polybag atau pot. Iya. Berhubung di situ untuk mencari polybag masih bingung, nah kebetulan ada ini barang bekas yang dibawa oleh para pemulung. Akhirnya ide Elis itu untuk membeli ini barang bekas untuk dijadikan pot seperti itu. Iya. Habis mungkin yang lain? Jadi itu alasan kenapa Elis mau menanam wortelnya dalam pot. Ya. Disemai di tanah dimakan burung. Umbinya tumbuh di bawah dimakan. Jadi dia pikiran bagaimana agar tidak diganggu burung dan tikus. Dia melihat barang-barang bekas yang dibawa oleh seorang pemulung, jadi dia punya pikiran, saya taruh aja di dalam kaleng, dalam teko bekas. Setelah ditanam di dalam pot teko dan semuanya terlindungi, dari burung terlindungi, dari tikus terlindungi, karena Elis menanamnya di dalam rumah. Itu pun juga belum berhasil.
rumahnya jadi penuh dengan pot dan teko-teko bekas tanaman wortel itu. Dan pertumbuhannya lambat. Pertumbuhannya lambat di dalam rumah. Kenapa kok lambat kira-kira anak? Tidak terkena sinar Kurang matahari. Iya. matahari. Betul. Karena tumbuhan itu butuh sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu perlu sinar matahari untuk masak, untuk menghasilkan buah dan bunga. Jadi tumbuhannya ini dalam rumah itu lambat, sangat lambat karena tidak terkena sinar matahari. Elis pun juga berpikir, wis rumah saya penuh dengan pot, tumbuhan itu juga lambat untuk tumbuh. Dia tahu ternyata tumbuhan itu perlu sinar matahari, jadi dia menaruh tumbuhannya yang di dalam kotak ini di luar rumah agar terkena sinar matahari. Tapi dia masih berpikir bagaimana menaruh tumbuhannya di luar rumah agar tidak diserang burung dan tikus. Lihat halaman 22. Jadi Elis itu punya cara supaya tidak diserang burung dan tikus. Tanamannya Elis yang di dalam perut digantung. Jadi digantung di rumah, di atap, di teras, di emperan. Kalau dilihat dari gambar, coba rumah Elis itu sangat berbeda dengan rumah-rumah sekitarnya. Kenapa coba? Karena keterbatasan yang dimiliki lahan yang dimiliki Elis, mungkin kalau mau ditaruh di seberangnya kan juga sudah jalan. Tidak seperti rumah yang ada di pedesaan seperti punya rumah kita, Pak. Kita bebas taruh mana saja karena lahan kita luas. Berhubung di sini lahannya Elis ini tidak ada, jadi dia berkreatif dan berkreasi, maka untuk menata tanamannya di temboknya. Jadi lahan, meskipun lahan sempit, dia masih bisa berkreasi untuk menanam wortel gitu, Pak. Iya. Terus Di atas jendela juga, coba Pak. yang lain ya, Kenapa Pak? beda dengan rumah yang lain? Kalau di rumahnya yang lain tuh tidak ada pot yang bergelantungan atau ada teko-teko yang bergelantungan. Tapi kalau di rumah Elis banyak teko-teko bergelantungan yang berisi tanaman wortel, Pak. Bagus. Yang lain? Ya, Nah. tadi coba. Iya, karena di temboknya rumah Elis ini banyak sekali teko, kemudian juga timba juga. Akhirnya rumah Elis nggak usah dicat, Pak. Ya, yang bagus. mirip lah, warna-warni. Ya, bisa bagus. Jadi anak-anak ya, rumah Elis itu minimalis. Jadi minimalis, berdempetan dengan tetangga, depan, belakang, samping. Jadi Elis kalau mau menanam tumbuhan, sayuran, itu terbatas lahannya. Jadi dia punya ide digantung saja. Jadi digantung ke keliling rumah. Bener katanya Edi tadi, bisa juga sebagai hiasan, terbatas, jadi nggak usah ngecat karena sudah ada banyak-banyak warna. Memang berbeda, tapi perbedaan rumah Elis tangannya karena Elis menanam sayur wortel. Anak-anak apa di rumah ada yang menanam wortel? Ada, Pak. Tanamnya di tanah apa di Ibu pot? saya, Pak, iya. Saya melihat ibu saya itu suka sekali menanam sayuran, pakai polybag, Pak. Pakai polybag, Pakai ya. polybag. Sama dengan Wortel dan tomat juga, Pak. Jadi anak-anak polybag tahu polybag? Yang hitam itu Iya, Polybag polybag Pak. itu seperti pot, cuma bahannya dari plastik. Jadi selain polybag, anak-anak bisa menggunakan barang-barang bekas di rumah. Jadi biar tidak berserakan di rumah, gunakan anak-anak itu untuk menanam sayur, kaleng, teko bekas, vas bekas itu bisa. Pak, berarti sak itu boleh ya, Pak ya? Sak juga bisa, asalkan bisa untuk menampung tanahnya. Toples, sisa-sisa lebaran toples yang dipakai bisa untuk menanam itu ya. Jadi kesimpulannya anak-anak ya dari buku tadi,
kalau menanam wortel itu bukan dari bonggolnya, tapi dari bijinya. Tumbuhan juga memerlukan sinar matahari, jadi tidak harus taruh dalam untuk aman melindungi dari burung dan tikus, tapi tetap ditaruh di luar terkena sinar matahari. Bagaimana cara kita untuk melindungi dari burung dan tikus? Di antaranya dengan cara elis digantung. Jadi coba anak-anak nanti kalau di rumah coba kalau ada lahan kosong, kalau tidak ada pakai cara elis, pakai tanam bekas, coba menanam buah atau sayur. Jadi kesimpulannya wortel itu ditanam dari bijinya. Mbak, untuk terakhir kali Pak Budi tanya, tokoh utamanya tadi siapa? Elis. Jenis sayur apa yang ditanam? Wortel. Kalau bonggol tadi apa bonggol? bagian tunas, sisa tunas tumbuhan. Kalau ubi. Diangkat yang yang bisa besar. Besar yang bisa ditanam. Kalau biji, benih, Pak. Di bagian Yang ada di dalam bunga atau buah. jadi mungkin cukup untuk hari ini. Coba nanti kalau di rumah dilaksanakan. Kalau biji sawi, biji wortel, biji jagung bisa ditanam. Ya, mungkin cukup untuk hari ini. Mungkin ada tanyakan coba? Ada biji kacang, Pak. Iya, nah itu coba tanam ya. Nanti. Jadi Pak, kalau menanam wortel itu nggak usah beli lagi ya Pak ya, Ibu. Iya, bisa seperti itu. Sisa-sisa bonggol ditanam, meskipun tidak mengeluarkan umbinya di bawah, nanti ada buah dan bijinya yang diambil. Ya, ada yang ditanyakan lagi anak? Tidak ada Pak. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.